belajar kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, Bapak mohon untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ketua kelas, Nando, terima kasih sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Amin. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita akan belajar tentang bagaimana peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yaitu teknologi yang menggunakan komputer dan internet sebagai instrumen utama. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang sudah semuanya serba teknologi. Nah, maka dari itu di sini teknologi informasi dan komunikasi yaitu teknologi yang menggunakan komputer dan internet sebagai instrumen utama. Kemudian di sini ada remaja. Remaja itu merupakan konsumen terbesar dari teknologi dalam penggunaan obrolan, pesan instan dan bentuk komunikasi elektronik baru lainnya. Nah, menurut penelitian bahwa remaja itu menggunakan handphone atau lebih banyak melihat handphonenya satu hari itu sebanyak 300 kali. Satu hari 300 kali melihat handphone. Bangun tidur, yang kamu cari apa? Handphone yang ditanyakan diri. Ya, yang dilihat handphone. Walaupun tidak ada pesan, dilihat lagi. Tidak ada chattingan, dilihat lagi. Apakah itu terkadang harus chattingan atau hanya lihat-lihat status orang atau melihat chattingan yang lama, walaupun tidak ada yang baru, masih dilihat lagi. Nah, menurut penelitian bahwa remaja itu menggunakan handphone atau teknologi HP itu sekitar 300 kali dalam satu hari satu malam. Dari bangun tidur, belum berangkat sekolah, bahkan ada yang sekolahnya juga mindik-mindik bawa handphone. Di kelas, walaupun sudah dilarang, tetap saja tangannya, otaknya langsung kepikiran handphone. Yang dilihat di HP identitas adalah handphonenya. Nah, itu yang terjadi pada remaja kita kali ini. Yang berikutnya adalah diperlukan pengetahuan yang baik dan benar mengenai penggunaan internet agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dan berguna bagi remaja. Kalau dibiarkan terus-menerus atau tanpa aturan, remaja itu akan kebablasan di dalam berinternet. Maka dari itu harus ada arahan. Ya, harus ada arahan dari siapa? Tentunya dari orang lain. Ya. Selanjutnya di sini ada internet dan media sosial. Internet dan media sosial ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Internet itu adalah jaringan global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia, telah menjadi kebutuhan primer yang terus digunakan selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Jadi internet itu adalah kumpulan, ya, jaringan global yang menghubungkan seluruh komputer di seluruh dunia. Kita yang di Indonesia itu terhubung dengan saudara-saudara kita di negara tetangga, di Amerika Serikat, di Brunei Darussalam, di Arab Saudi dan sebagainya. Jadi yang namanya internet itu sangat luas sekali. Ya. Nah, kemudian media sosial itu adalah aplikasi yang berbasis internet yang dibentuk berdasarkan ideologi dan teknologi yang memungkinkan orang secara mobile itu dapat menciptakan dan bertukar konten. Ya. Jadi ini media sosial. Nah, macam-macam media sosial mungkin yang paling banyak kita gunakan
diantaranya saat ini adalah WhatsApp. Kemudian ada juga Twitter, ada juga yang menggunakan Instagram, ada juga yang menggunakan Facebook. Dan bahkan mungkin di antara kalian ada yang sudah menjadi YouTuber. Nah, ada juga yang mungkin yang sudah mendapatkan finansial dari YouTube tersebut. Ya. Selanjutnya adalah dampak positif dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan media sosial. Nah, dampak yang pertama, dampak positif dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan media sosial. Yang pertama adalah dampak positifnya media sebagai media komunikasi. Dengan adanya internet itu bisa memudahkan kita di dalam berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, baik yang satu sekolah, satu kampung, beda daerah, bahkan beda negara. Ini positifnya seperti itu. Kemudian apalagi dampak positifnya, di antaranya kita dapat bertukar media, bertukar data. Kita tinggal kirim file, ya, ke saudara kita, ke teman kita yang memang tidak dekat dengan kita jaraknya. Ini adalah dampak positifnya. Kemudian dampak positif yang lainnya adalah sebagai media untuk mencari informasi dan berita. Nah, sekarang berita itu sudah banyak sekali kita bisa dapatkan di berbagai media, terutama di internet. Kita cari berita apapun itu ada. Nah, itulah dampak positif dari internet. Kemudian diantaranya adalah sebagai media untuk bisnis. Barangkali diantara kalian ada yang suka berbisnis secara online, baik itu melalui status atau memasang dagangannya di marketplace seperti mungkin Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Ya, nah inilah dampak-dampak positif dengan adanya internet atau diantaranya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah tentang dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dampak negatif yang pertama adalah terjadi pelanggaran hak cipta. Ya, terjadi pelanggaran hak cipta. Ini bisa kemungkinan terjadi dan banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Hak cipta apa saja? Semua hak cipta, termasuk hak cipta buku, musik, video dan sebagainya. Itu bisa terjadi dengan adanya teknologi. Karena semua sekarang serba gampang, ya. Ngedit naskah, tinggal masukin naskahnya ke Google, kemudian kita rubah, itu langsung bisa. PDF bisa dirubah menjadi Word, makanya sangat gampang sekali. Kemudian juga dampak negatif berikutnya adalah terjadi kejahatan di internet. Mungkin kalian pernah atau sering mendengar cerita-cerita kejahatan-kejahatan atau penipuan-penipuan, baik itu di internet atau di WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu merupakan dampak negatif dari internet. Dan bahkan orangnya tidak ketahuan, ya, orangnya tidak ketahuan, tapi beritanya sampai kita. Itu termasuk kejahatan dia. Kemudian penyebaran virus dan ancaman komputer lainnya. Makanya ada istilah komputer lu banyak virusnya. Nah, virus itu sebenarnya diciptakan. Virus komputer itu diciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Ya, beda dengan seperti virus COVID, beda. Virus komputer diciptakan, yang mana terkadang dengan menciptakan virus itu dia juga harus melakukan perdagangan. Diciptakanlah antivirusnya. Ada virus, ada antivirusnya. Nah, nanti antivirusnya dijual juga, itu tidak jauh dari bisnis. Kemudian dampak negatif berikutnya ini yang sangat parah sekali adalah zaman sekarang sering atau banyaknya pornografi yang disebar di media sosial, yang disebar di internet.
Ya, maka dari itu jangan sekali-kali kamu mencoba merekam, ya, atau menyebarkan atau membuat hal-hal yang bersifat pornografi ataupun porno aksi. Karena kalau sudah diupload di internet, maka data itu tidak hilang. Walaupun kamu sendiri sudah menghapusnya, tapi jejak digital itu akan tersimpan sampai kapanpun. Jadi sangat harus hati-hati. Kamu juga tidak boleh melakukan ujaran kebencian, di-upload di Facebook, di Instagram dan sebagainya, karena ada jejak digital. Walaupun katanya sudah dihapus, tapi tetap masih ada. Makanya harus hati-hati, jaga jari, ya, jangan komen macam-macam. Kemudian dampak negatif berikutnya adalah perjudian. Sering kan di berita judi online. Ada yang main judi online? Evan. Hati-hati ya. Judi itu bisa menyebabkan orang ketagihan. Kalah penasaran, menang ketagihan. Akhirnya main terus. Kayak tidak yang ada uang jajan habis, tabungan habis. Bahkan ada juga yang sampai berani mencuri uang orang tuanya. Hanya untuk apa? Untuk mengikuti permainan judi online. Nah, itu banyak sekali, apalagi ketika kita buka aplikasi ada iklan, ya, grafik, modal sekian, wah, langsung masang, dapat 500.000. Biasa awal-awal dikasih untung dulu, selanjutnya apa? Dikalahin terus. Nah, itulah bahayanya. Terjadi penipuan, ya, kemudian tayangan kekerasan. Makanya sekarang TV sudah alhamdulillah, walaupun ada berita-berita kriminal dan sebagainya, itu selalu gambarnya di apa? Blur. Itu tujuannya apa? Untuk pendidikan, jangan sampai anak kecil itu melihat adegan-adegan seperti itu. Ini sekarang yang lagi ramai di berita apa? Kebaya merah. Ya. Tahu Pak? Itu paling kamu sudah pernah nonton itu. Ya. Saya baru semalam tahu di berita, saya nonton di CNN, kasus kebaya merah sudah ketangkap sekarang. Ya, sudah ketangkap dia. Terjadi ketangkapnya di mana? Di Surabaya. Itu diantaranya adalah si kebaya merah itu menjelek-jelekan suku, termasuk selain pornografi yang dia lakukan, dia termasuk menjelek-jelekan suku dan menjelek-jelekan daerah. Akhirnya dikejar oleh kepolisian dan sudah tertangkap. Ini kasus si kebaya merah. Dia pakai kebaya, berpakaian orang perempuan cantik, berkebaya merah, dia kotak-kotak, keluar laki-laki cuma pakai anduk doang, langsung menuju ke satu tempat. Itu di-blur. Tujuannya apa? Jangan sampai anak kecil itu melihat. Kalau seperti kamu, di-blur dicari loh. Nah, terus kamu ya, kenapa sih di-blur gitu? Kayaknya yang vulgar. Karena kamu sudah membaca. Itu sebenarnya kan? Termasuk ada video kejahatan seseorang dibunuh, itu pun dibunuh. Tujuan untuk pendidikan. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan internet dalam kesehatan reproduksi. Nah, dalam hal ini itu bisa saja hindari yang namanya membuat, membagikan dan mengakses informasi kesehatan reproduksi. Kemudian yang berikutnya adalah membangun komunitas, mengakses dukungan dan layanan kesehatan reproduksi, kemudian juga membentuk relasi dan hubungan dan menggali nilai dan norma yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Ini dalam hal penggunaan internet dalam kesehatan reproduksi. Ini yang mungkin seharusnya kita lakukan. Kita membuat hal-hal yang sifatnya positif, mencari informasi yang positif saja di internet. Nah, yang berikutnya adalah tentang remaja dan era digital. Nah, era digital adalah sebuah zaman di mana segala aktivitas keseharian kita berhubungan dengan perangkat digital. Sekarang semuanya sudah serba digital, termasuk TV ya. TV apa? Sudah digital. Yang berikutnya adalah sebagian besar pengguna internet itu adalah berusia muda. Kebanyakan yang menggunakan internet itu adalah anak-anak muda seperti kalian. Orang-orang seperti saya, apalagi kalau udah di rumah
HP sudah ditaruh. Paling istirahat atau main sama anak-anak. Karena kalau saya pegang HP, anak-anak akan ikut pegang HP. Tapi kalau anak muda di sekolah tidak bawa HP, pulang ke sekolah guru-guru tadi apa? Lihat HP. Ya, bahkan bisa marah kalau HP-nya digunakan oleh orang lain. Nah, inilah makanya pengguna internet rata-rata adalah orang berusia muda. Yang berikutnya adalah pemahaman dan kemampuan mereka untuk dapat menggunakan internet dengan benar dan tepat sangat diperlukan. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara menggunakan internet yang sehat. Ya. Kemudian perlu pemberian informasi yang benar serta pendampingan dari orang tua dan guru. Apabila kalian mendapat pesan-pesan yang menurut kalian janggal, maka sebaiknya komunikasikan kepada orang tua atau guru. Jangan sampai kamu menjadi korban penipuan dan sebagainya dari internet. Nah, yang berikutnya adalah resiko internet terkait dengan kesehatan reproduksi. Di sini ada resiko kontak. Yang hijau. Ya. Resiko kontak yaitu diantaranya adalah seksual online. Terjadi seksual online, kemudian pelecehan dan eksploitasi seksual online. Kemudian yang berikutnya adalah resiko perilaku, diskriminasi dan cyberbullying, penyebaran konten seks tanpa izin dan sebagainya. Jadi ini jangan sampai kamu lakukan. Ya, lagi pacaran, ciuman, masukin ke TikTok, misalnya. Itu dampak negatifnya hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau ada orang yang jahil, dimasukkanlah konten kamu ke tempat yang tidak baik, maka itu berakibat buruk buat kamu. Makanya hati-hati. Kemudian resiko konten diantaranya adalah paparan konten seksual secara tidak langsung yang tidak diinginkan dan konten yang tidak pantas tapi berbahaya, misalnya pornografi dan kekerasan. Ini jangan sampai kamu lakukan. Dan berikutnya adalah resiko internet secara fisik. Kalau keseringan berinternet diantaranya bisa menyebabkan gangguan kesehatan mata. Makanya zaman sekarang banyak anak-anak kecil, anak muda pada pakai kaca karena dia main HP sambil tiduran. Dan itu berjam-jam terjadi radiasi dari handphone itu sendiri. Ya, akibatnya selingkuh dan sebagainya. Kemudian juga bisa susah tidur karena keasikan main game online. Jam 11, jam 12 belum juga tidur. Pas sudah selesai ternyata tidak pulas-pulas tidurnya. Itu bisa terjadi. Yang berikutnya adalah ketidakseimbangan perkembangan. Masih muda banyak sakit pinggang, migrain dan sebagainya. Ini adalah bagian resiko dari internet. Ya, ada nyeri pada bagian tubuh tertentu, kemudian juga terjadi kecelakaan apabila kamu mengendarai sepeda motor atau mobil sambil menggunakan handphone. Itu bisa menyebabkan kecelakaan. Ya. Yang berikutnya adalah tips untuk mencegah dan mengurangi dampak resiko fisik karena penggunaan gawai atau internet. Yang pertama, kita harus membatasi waktu penggunaan handphone kita. Dari jam berapa sampai jam berapa kita harus batasi, dan kita harus komitmen dengan waktu yang kita buat. Ya, tujuannya agar kita itu bisa sehat. Yang berikutnya adalah tidak menggunakan gawai ketika sudah mendekati waktu tidur. Kalau sudah jam 10 malam, jangan lagi lihat HP, matikan HP-nya, jangan malah buka game online. Karena kalau sudah buka game, otomatis otak kita akan merangsang untuk terus melakukan permainan. Ya, sampai bahkan lupa waktu. Apalagi terkadang mikirnya, jadi kan hari libur, besok hari libur, jadinya main aja terus. Nah, ini tidak. Yang berikutnya, atur jarak. Ya, paling tidak 30 cm. Jangan ditompok di depan mata. 30 cm, kan kamu ada penggaris. Ya, kalau belum mengantongin penggaris dengan lain. Biar tidak terlalu radiasi ke mata. Ya, harus ada jarak.
Yang berikutnya, hindari menggunakan atau bergawai ketika sedang berjalan atau berkendaraan. Karena banyak sekali terjadi kecelakaan gara-gara sambil naik motor, yang ini megang gas, yang satu lagi megang HP, melihat WA, ternyata di depan ada polisi tidur, gajuk gas ketarik, HP-nya mau jatuh dia miring, dan jadilah jedar. Dan yang berikutnya adalah mengatur waktu penggunaan hingga tidak mengganggu jadwal makan dan melakukan aktivitas yang lainnya. Yang berikutnya adalah cara mengurangi kecanduannya, menekuni minat dan hobi yang tidak menggunakan internet. Banyak hobi yang bisa kita lakukan tidak menggunakan internet. Main futsal, pakai internet tidak? Ya. Yang suka sepak bola, silakan. Yang suka badminton, silakan. Yang suka renang, silakan. Yang suka tinju, silakan. Itu tidak menggunakan internet. Ya. Berikutnya adalah dorong remaja untuk membicarakan kondisi kecanduan internet. Ya. Kemudian membuat jadwal dan atur dan urutan prioritas. Itu tadi sudah disampaikan. Jadi kita harus mematuhi jadwal yang sudah kita buat dan membatasi penggunaan waktu. Baik anak-anakku, alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup belajar kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.